Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, mudah-mudahan anak-anak semangat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang huruf hijaiyah yang tidak dapat disambung di awal dan di tengah, tapi dia bisa bersambung di akhir. Bapak ulangi, yang kita pelajari kali ini adalah huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung di awal, di tengah, tapi bisa di akhir. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar huruf-huruf hijaiyah yang bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Bahkan kita sudah belajar Latinnya, di mana penulisannya. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan mengetahui, mempelajari huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung, yang berada di awal, berada di tengah. Tapi kalau berada di akhir, dia bisa disambung. Kita lihat. Ini ada gambar. Anda lihat apa saja huruf yang tidak bisa disambung di awal dan di tengah. Ini dia. Ini alif, itu yang pertama. Yang kedua da, yang ketiga za, yang keempat ro, yang kelima za, yang keenam wa, dan terakhir lam alif yang berbaris la, ya. Kita lihat yang pertama. Ini alif, ya. Alif tidak mempunyai baris. Dia berdiri sendiri, tunggal, berdiri sendiri, dia tidak punya baris. Dia hanya bisa disambung ketika di akhir. Nih, titik-titik ini menandakan huruf hijaiyah sebelum dari huruf alif. Bunyinya alif, persamaan hurufnya tidak dilambangkan. Ini tidak bisa dilambangkan, ya. Ini tidak bisa dilambangkan. Yang jelas, kalau dia masuk ke dalam huruf hijaiyah, maka ada tanda panjangnya nanti. Yang nomor 2, da. Ini bisa Anda lihat titik-titiknya sebelum huruf da, ya, sebelum huruf da. Ini adalah huruf hijaiyah yang lain. Berarti ketika huruf da ada di akhir, maka dia bisa disambung. Itu bacaan bunyi akhirnya adalah dal. Ya, dal ketika dia tidak punya baris, dan persamaan hurufnya ini. Persamaan huruf itu maksudnya adalah huruf Latin, ya, huruf Latin dari da. Ini dia. Yang ketiga za. Ini za yang berpunya baris, za. Ini bentuk tunggalnya, ya, bentuk tunggal. Disambung di akhir, begini bentuknya, begini bentuknya. Ini adalah huruf sebelum huruf za. Dibaca zal ketika dia tidak punya baris, dan inilah huruf Latinnya za. Dia punya titik dia. Ini harus diingat anak-anak semua. Dia punya titik dia di atas. Selanjutnya huruf ro. Ro bentuknya ini, ya, ketika dia bersambung, ketika ro ini berada di akhir, dibaca bunyi akhirnya adalah ro, ya, ro. Dan Latinnya adalah r. Ketika dia tidak mempunyai baris, baik di atas, di bawah, ataupun di depan, fathah, kasroh, ataupun dhammah. Selanjutnya za. Ini huruf za, ketika dia berada di akhir adalah, ini bentuknya, ini titik-titik ini apa semua, ini adalah huruf hijaiyah sebelum huruf za. Dibaca zal, zal ini dibaca zal, dan huruf Latinnya adalah za. Tidak punya titik, tidak punya titik. Yang keenam, wa. Wa sama bentuk semua, ya, sama bentuknya. Ketika di akhir, bentuknya ini adalah titik-titik huruf sebelum huruf wa. Dibaca waw ketika dia tidak mempunyai baris. Ini huruf Latinnya wa. Dan untuk lam alif, ini lam alif tidak dibarisi di sini. Ini bisa kita barisi. Kalau dia berada di akhir, maka bentuknya seperti ini, ya. Seperti kail. Ada alifnya di tengah-tengah dibuat, ya. Ini adalah huruf hijaiyah sebelum huruf lam alif. Ini adalah lam alif
dan dibaca lam alif. Dan untuk melambangkannya, ini ketika bisa dia dilambangkan persamaan hurufnya, bentuknya ketika dia masuk pada huruf hijaiyah yang lain. Ini adalah 7 huruf, ya, ini 7 dari alif sampai lam alif yang tidak bisa disambung di awal dan di tengah, tapi dia bisa disambung di akhir. Yang enak yang 7 huruf ini, ya, dia hanya bisa berada disambung di akhir kata, di akhir, ya, ketika disambung di akhir. Kalau dia di awal dan di tengah, dia tidak bisa disambung. Baik, kita lihat contohnya. Ini contohnya zi-si. Z-nya berada di awal kan? Zi-si. Di awal dan di tengah tadi tidak bisa disambung. Ini bentuknya kalau kita digabungkan. Zi-si. Kita sambung menjadi zi-si. Ya, ini bentuknya. Tidak bisa disambung dengan huruf sa, huruf sya, ya, tidak bisa disambung dengan huruf sya. Ingat ya, kenapa tidak bisa disambung? Karena dia berada di awal. Tadi udah Bapak jelaskan sebelumnya bahwa huruf za tidak bisa disambung di awal dan di tengah. Selanjutnya adalah fuda. Kita lihat, da-nya berada di akhir kan? Berarti dia bisa disambung fuda. Sambungnya begini, fuda. Nah, begini bentuknya. Kalau dia berada di akhir maka dia bisa disambung. Tapi kalau berada di awal dia tidak bisa disambung. Selanjutnya hulu. Hulu, waw adalah salah satu huruf yang tidak bisa disambung di awal dan di tengah. U-nya berada di awal, jadi nggak bisa disambung menjadi hulu. Maka dia tidak bisa disambung. Waw dan lam tidak bisa disambung. Selanjutnya mala. Ini ada lam alif, dia berada di akhir kata, maka dia bisa disambung. Ini bentuknya mala, panjang lahnya ya. Ini lam alif berbentuk di akhir. Ini bentuk lam alifnya ketika di akhir. Dan mudah-mudahan anak bapak semua paham dan mengerti. Ini dilihat-lihat dan dipelajari di rumah contohnya, dan bedakan mana yang bisa disambung dan mana yang tidak bisa disambung. Pada kali ini kita belajar yang huruf-huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Di mana? Di awal dan di tengah. Baik, kalau sudah paham, Bapak memberikan latihan. Anak Bapak semua kerjakan latihan ini di buku latihan PEKI. Ini udah Pak kasih contoh rimu. Ri-nya berada di awal, mu-nya berada di akhir. Maka ro-nya tidak bisa disambung. Ini Ananda buat huruf hijaiyahnya dan buat latinnya. Mana yang bisa disambung dan mana yang tidak bisa disambung. Ini jangan lupa disambung ya. Kalau bisa dia disambung. Itulah penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.